Kita berjumpa kembali, anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu di pembelajaran seni dan budaya, terutama adalah seni musik. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan agar kalian mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, dan menjaga jarak. Bahkan lagi 2, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, yang dimaksud mengurangi mobilitas itu, kalian tidak usah pergi kemana-mana bila tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Mudah-mudahan Tuhan selalu semuanya, sehingga kita tetap sehat dan semangat dalam belajar seni dan budaya. Orang jualan rosok. Oke, pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah berbicara tentang 3 teori seni, yaitu teori mimesis, kemudian teori cita rasa, dan teori ekspresi. Nah, kita ulang. Teori mimesis itu seni seni adalah peniruan terhadap bentuk-bentuk alam. Kemudian pada teori cita rasa menyatakan bahwa seni keindahan objek tapi pengalaman seorang subjek. Kemudian pada teori seni ekspresi, seni adalah ungkapan jiwa atau perasaan seseorang. Nah, sekarang tokoh-tokohnya. Tentu teori itu tidak sembarangan, karena teori itu berdasarkan satu pengamatan terhadap satu fenomena dan dinyatakan oleh seorang ilmuwan pada saat itu, bahkan seorang filsuf yang tentu sudah kalian kenal di dalam ilmu-ilmu sejarah. Pencetus teori mimesis ini adalah seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Nah, ketiganya seorang ilmuwan dan seorang filsuf, seorang ahli filsafat pada zaman dulu. Dia adalah pencetus teori mimesis yang menyatakan seni adalah peniruan terhadap bentuk-bentuk alam. Ingat, Plato, kemudian Aristoteles, dan Plotinus. Kemudian teori cita rasa yang menyatakan bahwa seni bukanlah keindahan objek, melainkan pengalaman seorang subjek. Dicetuskan oleh tokoh yang bernama David Hume dan Salisbury. David Hume dan Salisbury. Nah, pada perkembangan berikutnya, ketika orang sudah mulai bisa mengungkapkan ekspresi dalam perwujudannya menjadi sebuah bentuk karya seni, kemudian muncul teori ekspresi. Di situ dinyatakan bahwa seni adalah ungkapan jiwa atau perasaan seseorang. Nah, adalah Susanna K-Langer. Susanna K-Langer yang menyatakan atau yang membuat teori ekspresi seni. Oke, untuk teori kalian sudah paham. Ada 3 teori itu harus kalian pahami dan kalian belajar, bahkan mencari informasi yang lebih banyak tentang 3 teori itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke seni musik. Nah, kalau kita seni musik, kita akan berpikir tentang lagu atau tentang bunyi-bunyian. Seni musik itu apa? Jadi seni musik itu adalah serangkaian suara, kemudian yang ditata sedemikian rupa menjadi sesuatu yang enak untuk didengarkan atau menjadi sesuatu yang indah untuk didengarkan. Jadi serangkaian suara yang ditata sedemikian rupa, tentu berdasarkan norma-norma estetika di dalam musik. Nah, itu adalah seni musik. Unsur yang utama apa tadi? Jadi di situ disebutkan suara yang ditata. Berarti unsur utama di dalam musik itu adalah suara. Jadi unsur yang utama di dalam musik
adalah suara. Nah, ketika kita mendengar suara yang hanya sekedar suara, satu macam suara, itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah unsur bagian dari musik, tapi belum ditata. Nah, ketika saya bertepuk tangan misalnya, nah, itu menjadi unsur utama di dalam musik, tapi belum ditata. Nah, ketika kemudian Pak Pulut bertepuk tangan, itu sudah menjadi musik. Jadi suara itu ditata berdasarkan norma-norma estetika di dalam seni musik. Itu yang utama. Kemudian ada unsur lagi yang dinamakan dengan pitch. Pitch yaitu unsur di dalam musik yang mengatur tinggi dan rendahnya nada. Jadi kalau kita mendengarkan orang bernyanyi, kadang-kadang dia berada dalam nada rendah, kemudian kadang-kadang melengking. Nah, rendah dan tinggi melengking itu di dalam seni musik merupakan bagian dari pitch, yang salah satu unsur dalam bermusik. Nah, tadi Pak Pulut menyebutkan nada. Nah, nada itu apa sebenarnya? Nada itu sebenarnya dalam pengertian yang sederhana bisa dikatakan dengan suara. Nada itu suara. Nah, di dalam seni musik ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang begini. Nada. Jadi nada itu suara yang kemudian ditata tinggi rendahnya sehingga mencapai satu ukuran tertentu yang disebut kalau dari do ke do itu satu oktav, 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do rendah dan do tinggi, itu nada. Tapi pada prinsipnya dalam pemahaman sederhana, nada adalah suara. Dan tinggi rendahnya nada itu disebut dengan pitch. Kemudian ada yang namanya dinamik. Nah, dinamik itu apa? Dinamik itu yang mengatur keras dan lembutnya suara. Keras dan lembutnya suara. Jadi kalau saya memencet apa itu tut di dalam keyboard ini, kemudian agak keras, ada dinamika, kadang keras, kadang lembut. Nah, itu adalah dua unsur di dalam seni musik. Nah, nanti dari unsur itu berkembang ketika kita sudah merangkai unsur-unsur itu, baik pitch maupun dinamik, nada dan suara itu menjadi sebuah bentuk yang dikatakan atau kita sebut sebagai musik. Nanti akan berkembang ketika kita membuat satu komposisi. Itu unsur di dalam musik. Nah, sekarang kita bicara tentang alat musik. Ya, jadi alat musik itu dibagi dua, ritmis dan melodi. Yang disebut dengan alat musik ritmis, jadi yang dimaksud dengan ritmis adalah alat musik yang mengatur jalannya irama. Ritme itu irama. Jadi alat musik yang mengatur jalannya irama. Kemudian apa yang dimaksud dengan alat musik melodi? Alat musik melodi itu alat musik yang bisa membaca serangkaian nada. Atau dalam pengertian sederhana, alat musik melodi adalah alat musik yang bisa menyanyi, yang bisa bernyanyi. Sebenarnya alat musik
ritmis? Tidak, karena alat musik ritmis itu salah satu contohnya adalah drum. Dia tidak memiliki nada, tapi dia menuntun jalannya irama. Nah, kita coba tentang alat musik ritmis, misalnya gini. Alat musik ritmis. Ketika kemudian alat musik melodis misalnya begini. Melodi, dia bisa bernyanyi. Atau ini yang lebih gampang, suling misalnya. Itu termasuk alat musik melodis. Jadi dengan demikian kalian sudah bisa membayangkan yang termasuk alat musik melodis itu apa? Di antaranya adalah suling, kemudian gitar, kemudian saksofon, klarinet, biola, itu termasuk alat musik melodis. Sedang alat musik ritmis misalnya kendang, kemudian drum, kemudian perkusi yang lain yang bisa mengatur ketukan sehingga irama itu bisa berjalan. Nah, itu alat musik ritmis. Nah, sedang pada keyboard ini termasuk alat musik ritmis dan juga alat musik melodis. Nah, kalau di dalam keyboard kebetulan kan di sini ada perkusi misalnya. Nah, itu misalnya drum, itu termasuk alat musik ritmis. Nanti akan mengatur jalannya irama. Kemudian yang melodis adalah yang bernyanyi. Kita praktekkan coba di sini. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis. Kemudian kita pakai melodi misalnya. Nanti kita akan gabungkan dengan melodi. Misalnya yang bernyanyi tadi alat musik melodis. Kemudian alat musik ritmisnya ini ya, kita gabungkan melodi dan ritmis.
digabungkan alat musik ritmis dan alat musik melodis kemudian menjadi sebuah lagu. Kita sudahi materi pada hari ini. Kita hanya tadi belajar tentang alat musik ritmis dan melodi dan juga tokoh-tokoh di dalam teori seni. Nah, mudah-mudahan materi yang sedikit ini benar-benar bisa kalian ingat sehingga pada pembelajaran ke depan misalnya ada ulangan harian dengan sedikit-sedikit begini kalian akan mudah mengingat. Tidak perlu banyak-banyak dalam setiap pertemuan, tidak perlu banyak-banyak. Kita perdalam saja misalnya teori seperti hari ini kita kembali mengulang teori seni, kita tambahi tokohnya, kemudian unsur musik, ada peak dan dinamik, kalian mengerti, mudah dimengerti, kemudian alat musik ritmis dan alat musik melodis. Demikian pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap mentaati protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.